Baru. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Kirana dari Strata. Dan kali ini saya akan menceritakan tentang proses pembentukan dan klasifikasi batuan sedimen silikon. Sebelumnya, di presentasi kali ini saya akan membahas tentang batuan sedimen plastik yang terbentuk dari proses mekanis dan kimiawi. Lalu sedimen plastik ini, batuan sedimen silikon ini merupakan hasil dari pelapukan batuan asal, transportasi, dan juga pengendapan. Itu diklasifikasikan berdasarkan ukuran butir, komposisi mineral, dan teksturnya. Oke, pertama, kita membahas tentang proses pembentukan batuan sedimen plastik. Pertama itu pelapukan. Jadi pelapukan ini merupakan proses penghasilan batu asal oleh faktor fisik. Jadi oleh suhu dan tekanan. Itu untuk pelapukan yang fisik dan kimia berarti reaksi kimia dengan air dan gas. Jadi pelapukannya itu penghancuran batuan asal menjadi kecil-kecil dan ya, lalu setelahnya prosesnya adalah erosi. Setelah batuan tersebut berlapuk dan sudah menjadi kecil, maka batuan tersebut diangkat dan diangkat oleh angin, air atau es. Lalu setelah diangkat, ditransportasi. Jadi transportasi itu digerakkan partikel oleh air, angin atau gletser dari lokasi awal ke lokasi sedimentasi. Lalu yang terakhir ada sedimentasi. Sedimentasi itu pengendapan partikel saat energi transportasi menurun. Jadi setelah transportasi dan sedimen tersebut sudah kehabisan energi transportasi, maka dia akan mengendap ke bawah dasar, misalkan air, maka dia akan mengendap di dasar sungai. Lalu setelah dia mengendap, ada sedimen-sedimen lain yang baru kehilangan transportasi dan mereka akan saling menumpuk. Dan setelah saling menumpuk, dia akan saling konversi menjadi satu, lalu akan tersegmentasi menjadi lebih padat. Jadi segmentasi itu seperti lemnya. Lalu seperti yang kita bahas tadi, pelapukan itu dibagi dua. Ada pelapukan fisik, yaitu perubahan ukuran tanpa perubahan kimia, atau retakan akibat perubahan suhu. Jadi dalam fisik ini, contohnya seperti ada batuan, kemudian mungkin pertemuan kanan menjadi pecah menjadi dua. Walaupun bentuknya berbeda, tapi tetap memiliki susunan kimia yang sama. Lalu yang kedua ada pelapukan kimia. Pelapukan kimia ini merupakan perubahan komposisi kimia akibat reaksi dengan air dan gas. Jadi perubahan komposisi kimia akibat reaksi dengan air dan gas bisa dicontohkan juga dengan pelarutan batu kapur oleh air asam oksidasi besi dalam batuan. Ya, ada faktor yang mempengaruhi tekstur dalam batuan sedimen plastik. Pertama ada bentuk butir. Jadi seperti yang kita lihat, semakin kiri maka semakin angular. Jadi angular itu pembentukan butir tersebut itu tidak halus. Jadi bentukan tersebut terdapat sudut-sudut di butir tersebut. Jadi tidak halus juga. Dan untuk semakin kanan maka semakin sulit. Kalau itu berarti dia semakin bulat dan tidak ada sudut-sudutnya. Lalu faktor yang mempengaruhi teksturnya yang kedua ada butir. Dan yang ketiga ada sortasi. Untuk ukuran butir nanti akan saya bahas di slide selanjutnya dan sekarang kita bahas sortasi dulu. Jadi sortasi itu seperti yang kita lihat di gambar dari well sorted itu berarti dia memiliki ukuran butir yang sama, cenderung sama semuanya. Jadi terlihat lebih rapi. Semakin kanan maka semakin very fully sorted. Jadi dia memiliki butir yang berbeda-beda. Seperti yang kita lihat ukurannya ada yang besar, ada yang kecil, dan ada yang menjadi titik-titik. Jadi itu tidak tersortasi dengan sempurna. Oke, lalu ada
Komponen utama batuan sedimen silplastik yang pertama ada kuarsa. Kuarsa itu merupakan mineral yang tahan terhadap lapukan kimia dan mekanis. Lalu ada feldspar. Feldspar itu sering ditemukan dalam batuan muda, tapi mudah lapuk menjadi mineral lempung. Lalu ada fragmen batuan yang kita udah bahas tadi. Fragmen batuan itu merupakan seperti hasil dari pelapukan, sedangkan batuan asal yang belum terurai sepenuhnya. Dan yang terakhir ada matriks. Matriks itu material halus yang mengisi ruang antar butir dalam batuan sedimen. Jadi dia itu misalkan dalam sedimen ada yang ruang kosong, maka akan diisi oleh matriks. Itu ada klasifikasi berdasarkan ukuran butir. Bisa digambar ini. Eh, Pertama paling atas itu ada konglomerat atau breksi yang ukuran butirnya itu lebih dari 2 milimeter. Konglomerat memiliki butiran yang membulat, sedangkan breksi memiliki butiran yang bersudut. Lalu ada sandstone. Sandstone itu ukurannya dari 0,025 milimeter hingga 2 milimeter. Nah, jadi sandstone ini terbentuk dari kuarsa dominan dan memiliki porositas yang tinggi. Kalau ada siltstone atau batu lanau yang memiliki ukuran dari 0,039 milimeter hingga 0,0. Jadi siltstone ini merupakan butiran lebih kecil dari pasir dan terasa kasar tapi lebih halus dibandingkan lempung. Lalu yang terakhir ada claystone atau batuan batu lempung yang memiliki ukuran kurang dari 0,039. Jadi batu lempung ini tersusun dari partikel yang sangat halus dan terasa licin saat basah terkena air. Contohnya, perbedaan batu batu pasir, batu lanau, dan batu lempung. Jadi batu lanau ini seperti yang kita lihat dan tadi sudah dibahas, partikel lebih halus dan terasa licin jika dibasahi. Dan batu lanau ini memiliki permeabilitas yang rendah. Lalu ada batu pasir. Batu pasir itu memiliki partikel yang kasar dan sering menunjukkan porositas tinggi. Dan batu pasir ini digunakan sebagai reservoir hidrokarbon. Lalu ada batu lempung. Batu lempung itu sangat halus dan mudah membentuk lapisan tipis. Nah, batu lempung ini sering menjadi batu induk hidrokarbon. Klasifikasi batuan sedimen sulit plastik. Yang ini tadi saya sudah bahas. Yang ini lalu yang berdasarkan komposisi mineral itu ada dua akros. Jadi arkos, arkos itu mengandung lebih dari 25% feldspar dan untuk wake itu mengandung banyak matriks dan butiran kuarsa dan feldspar yang tersuspensi. Jadi ada tuh yang wake itu ada misalkan butiran putih itu tuh merupakan eh, merupakan kuarsa. Oke. Yang terakhir berdasarkan transportasi dan sedimentasi. Eh, jadi yang pertama ada fluvial. Fluvial itu seperti delta yang biasanya di ujung laut atau sungai. Biasanya itu berlapis silang dan memiliki sorptasi yang sedang. Lalu untuk aeolian, aeolian itu terbentuk oleh angin dan memiliki sorptasi yang sangat baik dan butiran membulat. Dan juga butiran pada aeolian ini itu partikel itu harus sangat kecil agar bisa terangkat oleh angin. Lalu yang terakhir ada marin. Marin itu laut. Jadi sedimentasi ini itu yang terbentuk di lingkungan laut dan sering mengandung fosil dan struktur laminasi. Contohnya itu misalkan di batu sedimen ada fosil-fosil, ada koral atau terumbu karang. Oke. Lalu terakhir ada kesimpulan yang buat. Jadi kesimpulannya itu batuan sedimen pasir plastik itu terbentuk dari empat proses yang kita sebut PFS, yaitu proses erosi, eksploitasi, dan sedimentasi. Dan batuan ini itu diklasifikasikan berdasarkan ukuran butir, komposisi mineral, dan lingkungan penerapannya juga. Oke, jadi sekian dari presentasi saya. Kalau ada kurangnya, saya minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.